Assalamualaikum Soleh-Soleha kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan dan terbebas dari penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita cari tahu bersama-sama ya, kenapa demikian. Nah, anak-anak, sekarang dilihat buku kalian di halaman 44. Di situ ada teks yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Silahkan dibaca ya. Ternyata pasukan Belanda kembali datang ke Indonesia yang disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga dari tahun 1945 sampai 1950 terjadi berbagai macam pertempuran di antara pihak Indonesia melawan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Sekarang di halaman 45 ada pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini kita kenal sebagai Hari Pahlawan yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Nanti anak-anak baca teksnya, kemudian isi peta pikiran yang ada di bawah teks tersebut menggunakan kalimat efektif ya. Masih ingat? Gunakan rumus 5W 1H. Misalnya yang pertama, kapan terjadi pertempuran Surabaya? Berarti di situ jawabannya 10 November 1945 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke halaman 46 tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain: yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pernahkah anak-anak mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Mari kita cari tahu ya, ciri-ciri dari ayam antara lain memiliki jengger, memiliki 2 kaki, terus memiliki bulu-bulu yang beragam warnanya, habitatnya ada di darat. Ciri bebek antara lain memiliki lapisan minyak pada bulunya sehingga tidak basah ketika terkena air. Terus bebek juga memiliki selaput pada kakinya yang digunakan untuk berenang ya, karena habitat bebek ada di darat, namun bebek biasa mencari makan di air. Kemudian ikan, ciri-ciri ikan antara lain memiliki insang ya, dan habitat ikan ada di air. Kemudian cicak, ciri cicak antara lain memiliki perekat pada kaki-kakinya sehingga cicak dapat bergerak atau berjalan di tembok ya. Silakan anak-anak baca teks yang ada di halaman 49 untuk mengetahui lebih jauh tentang ciri khusus pada hewan bebek ya. Kemudian di halaman 50, anak-anak diminta untuk menyebutkan 3 hewan dan dilengkapi dengan ciri-ciri khusus dan ciri-ciri habitatnya. Misalnya ada hewan landak. Landak memiliki ciri-ciri khusus yaitu memiliki bulu yang berduri yang digunakan untuk melindungi diri dari musuh. Atau jerapah memiliki leher yang panjang. Gurita menyemprotkan cairan hitam ya untuk melindungi diri dari musuh. Atau unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan
lemak tubuh ya, dan lain-lain. Silahkan anak-anak bisa mencari contoh yang lainnya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Di pembelajaran 2 nanti ada teks yang berjudul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Silahkan anak-anak nanti baca teksnya, kemudian jawab pertanyaan berdasarkan teks yang ada di halaman 53 dan 54. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengenal tentang pola lantai. Nah, di halaman 55 ini ada gambar dari pola lantai tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Ada 11 gerakan ya. Silakan dilihat. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran bilangan desimal dan nilai tempat untuk bilangan bulat. Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Anak-anak lihat halaman 59. Perhatikan nilai tempat untuk bilangan bulat dan bilangan desimal tersebut ya. Ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Lalu berapa nilai tempat dari 4,412? Angka 4 menunjukkan bilangan satuan. Kemudian angka 4 yang kedua yang ada di sebelah kanan koma menunjukkan bilangan persepuluhan, nilainya 0,4. Angka 1 menunjukkan bilangan perseratusan, nilainya 0,01. Dan angka 2 menunjukkan bilangan perseribuan, nilainya 0,002. Sehingga 4,412 itu terdiri atas 4 satuan, 4 persepuluhan, 1 perseratusan, dan 2 perseribuan. Silakan anak-anak kerjakan soal yang ada di halaman 60 nomor 1 sampai nomor 5 dengan menggunakan tabel nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing dari bilangan ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.